Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang narasumber yang punya bisnis atau usaha di bidang fashion atau clothing. Nah, ini dengan judul kisah di balik bisnis fashion Kaya Basics. Nah, kalau misalkan Tribuners sudah tahu kan Kaya Basics, ada juga yang belum tahu. Nah, kita akan mengenal lebih dekat, kita akan tanya-tanya seputar dengan bagaimana sih merintis usaha bisnis fashion di Manado. Untuk itu sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita. Di sini sudah ada Kak Jane. Halo. Halo Kak, apa kabar? Baik. Sehat ya? Iya. Oke Kak, mungkin perkenalkan diri dulu untuk Tribuners yang menyaksikan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Jane Suset, dan aku selaku owner dari Kaya Basic. Iya. Nah, sudah berapa lama Kak Kaya Basics ini di Oke. Manado? Jadi Kaya Basic untuk di Manado sendiri udah 2 tahunan gitu. 2 tahun. Udah 2 tahun lebih ya. Kalau Kak Jane sendiri untuk bisnis fashion itu sudah dari sejak kapan? Oke. Jadi kalau untuk bisnis fashion sendiri sih dari kuliah ya. Jadi Dari waktu kuliah aku decided buat ke Jakarta. Pas di Jakarta itu emang pas sekitar tahun 2018 coba bisnis fashion, tapi segmennya beda kan. Kalau sekarang kan lebih kayak ready to wear buat fashion wanita kan. Kalau di Jakarta tuh lebih kayak ke unisex, jadi baju cewek cowok gitu loh. Jadi untuk usaha fashion sendiri tuh sebenarnya dari tahun 2018. Tapi untuk Kaya sendiri, Kaya Basic yang fashion wanita itu tahun 2021. 2021. Iya, pas udah di Manado. Pas di Manado. Iya. Berarti itu sudah masa-masa Covid waktu itu. Iya, pas itu kan lagi di Jakarta tahun 2018 di Jakarta. 2018 di Jakarta, lulus 2019. 2020 tuh Covid kan. Iya, Awal tahun 2020 Covid. Terus akhirnya decided buat pindah Manado, diajakin nikah sama suami. Jadi ya harus pindah ke sini gitu loh, pindah ke sini. Jadi ikut suami ke Manado. Iya, ikut suami ke Manado. Akhirnya kita buka usaha bareng, tapi itu pun belum langsung buka gitu loh. Jadi sempet hamil dulu, kan yang namanya hamil sempat ya mager lah. Mageran. Iya, pengen tidur, pengen cuman makan aja. Kalau jualan baju kan makan yang nggak, iya susah ya. Mengingat baju-bajunya tuh harus ini gitu loh, harus pas kelihatan bagus gitu loh di depan kamera. Jadi kayak sulit banget, apalagi setelah melahirkan. Agak ribet juga karena punya adik bayi, susah juga mau dikasih waktu sulit ya. Iya sulit. Tapi akhirnya pas 6 bulan setelah anak udah semakin ya udah mulai ngerti lah ya, nggak ngerti banget sih tapi udah lumayan besar, akhirnya kita mulailah mau mikir aduh gimana nih ya, mau buka usaha apa. Akhirnya nggak jauh-jauh lagi, akhirnya milihnya fashion tapi lebih ke kayak fashion wanita yang ready to wear gitu loh. Kalau Kak Jane tertarik dengan fashion itu sejak kapan? Maksudnya mau tertarik untuk bisnis, apakah ada latar belakang pendidikan di bisnis fashion atau bagaimana? Enggak sih, sebenarnya kalau untuk fashion sendiri kita tuh dari kecil suka sekali gambar dress. Kan dulu waktu masih kecil, waktu masih SD, papa mama sering kasih kayak buku kayak buku yang namanya cewek kan suka dikasih buku terus kayak unyu-unyu gitu kan dipegang di depan. Itu notes. Jadi biasanya di dalam tuh kita suka gambar dress. Suka sekali gambar dress. Desain-desain iya, gitu. terus kita ingat sekali kita pernah bilang begini tapi bapak di mama. Kayak kita bilang, "Ma, one day kita bakal punya butik." Terus tapi mama kayak ketawa aja kayak yang anak kecil ya, namanya tuh orang pengen jadi pilot lah, pengen jadi inilah gitu. Mama cuman ketawa aja pas dengar kita bilang kayak gitu loh. Jadi emang keinginan untuk ada terjun di dunia fashion tuh sebenarnya emang udah ada dari dulu, dari kecil. Tapi kalau untuk latar belakang fashion tuh sebenarnya nggak ada. Lebih kayak kan kita lulusan komunikasi, mungkin lebih ke apa ya? Mungkin kayak passion aja, suka fashion, suka mix and match style atau styling baju, ya? Iya. Seperti itu. Nah, jadi kalau alasannya karena di Manado, apakah karena memang ikut suami atau memang mau buka di Manado karena tau lah orang Manado? No, enggak. Itu sebenarnya karena pure ikut suami aja, bukan nggak ada sama sekali pikiran kayak
oh kita sudah tahu orang Manado ini, enggak. Malah kita pikir yang lalu tuh sebenarnya di Jakarta, karena usaha di Jakarta tuh jalan kan. Jadi sama sekali nggak ada kepikiran waktu mau pulang ke Manado tuh kayak agak aduh semuanya tuh di Jakarta, teman-teman dari usaha juga tuh kayak mau ke Manado tuh mau ke Manado lagi kayak start dari nol. Betul, karena kan ada kenalan juga di sana jaringan, udah ada gitu. networking kan, internship live-nya juga ada di Jakarta. Jadi benar-benar agak susah gitu mau pindah ke Manado, benar-benar considering banget. Akhirnya ya udahlah, karena suami juga udah dapat kerjaan, dapat tawaran, ya jadi mau nggak mau harus pindah ke sini gitu. Oke, nah kan ini kayak Basics bisa dibilang udah lumayan besar ya, Kak. Mungkin Tuhan. juga ada orang yang belum terlalu kenal ya. Nah, itu awalnya itu mulainya bagaimana, Kak? Kayak Basics. Kayak Basic awal mulai. Oh ya. Jualan di mana atau gimana? Oke, jadi kalau kayak Basic tuh sendiri kan sebenarnya kan kita bukanya tahun 2021. Itu kan setelah itu masih kayaknya 2021 masih Covid kali ya. Ya masih Covid, tapi ya udah masih dikatakan masih Covid lah. Sebenarnya waktu 2021 itu anak kan udah umur 6 bulan nih. Jadi udah bisa lah dititipin sama omanya kayak gitu ya kan. Iya kayak gitu kan, jadi biasanya kan, begitu. Iya, jadi bisa dititipin sama omanya. Terus kita mulai mikir lah mau bisnis apa ya. Kayak emang dari awal tuh kan pernah ngerasa internship juga kan, emang cocoknya tuh di bisnis, gak terlalu cocok kerja. Iya kan, kadang ada orang juga, tapi ada juga orang yang pengennya kerja kan. Itu tergantung passion kita masing-masing kan. Kalau dari kita sendiri, kita pengennya tuh kayak jalanin bisnis gitu loh. Jadi mikir bisnis apa ya yang bagus. Terus akhirnya temen dari Jakarta telepon, Jen, Ngana kayaknya harus coba ini live gitu. Kita nggak tahu di Manado jalan apa nggak, tapi kalau di Jakarta tuh bagus banget. Nah kita tuh karena di Jakarta tuh jarang orang buka Facebook, kita nggak tahu kalau di Manado tuh Facebooknya ternyata banyak orang gitu. Taunya Instagram sama Instagram aja pas itu. Jadi waktu karena jualan dulu di Jakarta pakai Instagram kan, nggak jual di Instagram di sama Shopee. Iya, nggak jual Facebook di Facebook sama sekali. Akhirnya teman-teman bilang, Jen, ayo buka aja kamu coba live aja. Terus kita bilang, aduh kita malu. Udah nggak apa-apa, coba aja. Ya udah, akhirnya pas itu kita coba. Kita masih malu-malu tuh. Kayak pertama mikir kita mau buka usaha apa. Akhirnya pikir, oke, kita mau buka aja baju-baju buat cewek. Iya, kayak gitu. Kayaknya cocok, apalagi kita punya link-link juga di Jakarta kan, home production juga kita tahu. Jadi kayak cobalah dulu. Akhirnya coba dulu buka. Waktu itu juga rame-rame kan orang live di Facebook. Iya betul, karena kan masih COVID, jadi orang juga pada malas kan keluar ke toko begitu. Iya betul, jadi itu semuanya kayak cuman fix di live aja di Facebook. Akhirnya pas di Facebook coba buat live, puji Tuhan awalnya tuh nggak bisa dibilang rame banget sih, tapi lumayan lah, udah ada orderan gitu-gitu. Oke. Nah ini menarik juga nih, kalau misalkan live begitu sistemnya bagaimana Kak? Apalagi kan kalau semakin rame, pasti kan itu agak ribet. Iya betul, nah, pasti. Itu bagaimana? Kalau ini bisa bilang TikTok atau apa tuh? Boleh. Jadi kalau misalnya TikTok dengan Shopee kan orang ada kayak sistem sendiri tuh. Kayak misalnya contoh, orang misalnya masuk di TikTok Live atau Shopee Live. Orang kan pakai lah bajunya kayak di depan kamera kasih tunjuk show ini. Jadi nanti ada etalase, orang bisa langsung fix sendiri di situ. Tapi kalau untuk di Facebook kan nggak ada, jadi kita yang harus bikin. Nah itu harus dibikin sendiri, biasanya tuh pakai Excel. Kita pakai Excel, di input semua namanya, setiap produknya, tiap barang masuk langsung di stokis, langsung dimasukin di stok. Ada berapa quantity, misalnya di baju ada berapa quantity, warnanya ada berapa, ada tek. Pas orang masuk di live, fix di live, langsung dicatat tuh. Jadi admin harus standby, jadi pas lagi live tuh 6 admin harus standby di depan, catat semuanya. Oh, jadi sekarang 6 admin? Iya, maksudnya saat live, jadi saat live? Iya, jadi di saat sebelum live, semua admin harus standby. Tapi setelah live, ada yang rekap, ada yang jaga di toko, ada yang nge-packing, gitu. Jadi, tapi kalau live tuh harus semua fokus, karena kan banyak toh. Jadi nggak mau miss nama biar satu. Jadi kalau selama kuantitinya ada,
dari kayak basic sendiri usahain banget semuanya harus dapat gitu. Berarti untuk kayak basic sekarang karyawannya berapa? Waktu pertama mulai 1 sendiri? Semua sendiri? Iya, awal mulai kita dengan tapi adik. Oh, iya, okay. dia kan kuliah tapi udah mau lulus kalau nggak salah kayaknya sisa skripsi begitu dong. Jadi dia bantu-bantu. Setelah itu mikir aduh cari jo lagi orang satu, akhirnya orang dapat lah satu tapi bisa dikatakan saudara, diajakin kerja, akhirnya tambah ya boleh bisa mungkin sekitar 5-6 orang mau sekarang DP karyawan. Iya. Nah, ini so jauh bercerita, ini kayak basics, ini dari mana namanya ini? Oh, oke. Kalau kayak basic sendiri, kalau kayak basic tuh dia lebih kayak itu kok sebenarnya. Kalau kayak basic cuman pop di pikiran sendiri dang, kayak karena mungkin kita anak nama Kai Kai, jadi kayak kita tambahin sedikit di belakang kayak. Dan pas awal tuh orang jualan bajunya basic, kayak nggak terlalu banyak pattern, yang kayak basic lah, yang misalnya kemeja basic, dressnya yang kayak polos kayak. Jadi kita tambahin kayak basic, karena kita juga tipikal orang yang kalau fashion pengennya yang kayak polos-polos kan, lebih simple. Yes, terlihat lebih kan. Kalau orang pakai baju-baju kayak gitu kan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama kan, baju-bajunya kayak gitu. Kalau kan ini sudah berapa lama berarti ya? 2 tahun. 2 tahunan. Iya, September 2021. Sekarang sudah ada store ya? Iya, puji Tuhan sudah ada offline store. Nah, itu awal mau buka offline store itu bagaimana ceritanya? Oke, jadi awal buka kan kalau di live kan sudah lumayan lah ya penghasilannya. Iya, jadi kalau untuk mungkin karena banyak yang request juga, jadi karena mungkin penonton kan orang sering sekali membludak sekali kan, banyak juga yang nggak dapat. Jadi customer tuh banyak yang lupa kayak bilang, owner ini susah banget ngefixnya di live, kayak sering nggak dapat. Jadi di rumah juga, yang rumah yang kita bilang kita tempatin yang baku dekat dengan ruko itu, yang trompet toko sekarang, biasanya tuh customer suka datang ke rumah mau lihat barang, udah nggak ada barangnya, udah habis, jadi sudah di fix, so fix. Jadi tuh orang bilang ya sudah tidak bisa. Banyak banget juga yang kayak request owner buka toko, jadi lebih kayak ke kita mendengar customer sih, karena customer juga demand-nya juga banyak yang minta buat buka toko. Jadi kita juga kayak mikir ya udah buka aja, karena memenuhi ekspektasi dorang ekspektasi terhadap kayak basic gitu. Jadi awalnya live di rumah. Iya, di garasi rumah. Iya, betul. Itu garasinya ada di foto tuh, garasi tuh cuman kayak memang betul-betul garasi mobil yang kayak di bawahnya tuh cuma semen doang, tapi ada kayak ada atap begitu semen. Kayak kita pikir di sini jodang kita mau bawa ini dang, akhirnya iya beli ring light, beli apa, cuman kayak yang awal. Jadi kita nggak mau juga keluar budget terlalu banyak pas itu, karena mikir kayak aduh nggak mau rugi kita, kayak takutnya nak bajalang kung totalitas, kayak ya udahlah yang berapa seadanya aja. Awal live puji Tuhan nggak beyond expectation, kayak kalau nggak salah kayak live kayak basic pertama tuh habis. Iya, tapi stoknya cuma 50 pieces. Only 50 pieces. Iya, habis, tapi lumayan lah ya. Iya, untuk pada saat itu 50 pieces itu kayak lumayan Kang, 50 pieces langsung habis begitu. Oke. Nah, kan ini sudah 2 tahunan. Tantangannya apa nih Kak? Tantangan ya. Yang paling mungkin kejadian paling lanjut ini begitu yang nyesek begitu. Iya. Kalau tantangan ya, kayak kita sebenarnya kalau tantangan sih sebenarnya ada beberapa ya, tapi ini kita mau sharing-sharing aja sedikit. Kayak banyak yang bilang kayak basic harga kan sangat murah sekali begitu. Dengan modelnya yang begitu. Iya, yang begitu banyak yang murah. Otomatis banyak juga sebenarnya orang-orang yang mungkin kompetitor lain juga merasa bahwa orang kayak terlalu tindis harga atau something else begitulah. Tapi sebenarnya yang kita mau bilang kenapa kayak basic harga seperti itu, karena sebenarnya memang kita dari awal buka kayak basic itu punya suatu visi dan misi. Jadi mikirnya tuh karena kita tahu jadi seorang ibu itu kebutuhannya banyak, selain orang mesti biayai trompe anak. Apalagi kan sekarang banyak generasi sandwich ya, yang kayak mesti generasi biaya anak, biaya juga orang tua. Toh kebutuhan di rumah banyak.
kita selalu mikir, karena kita pernah mengalami itu waktu kita lupa ya, walaupun kita belum menikah tapi waktu kita kuliah, which is kita harus biaya tapi kuliah, tapi kita pengen beli baju itu agak terhambat karena kita lihat tuh baju mahal-mahal. Nah kita bikin kita baju harga-harganya murah, ambil untungnya sedikit tapi main di quantity, karena kita pengen kayak wanita-wanita khususnya yang di Sulawesi Utara itu kayak bisa tampil cantik walaupun duitnya cuman segini loh. Kayak mikir kayak misalnya dia ada duit segini toh, kita senang sekali duitnya itu bisa dibeli pakai baju kayak basic, tapi dia masih punya saving untuk beliin iya, misalnya contoh beli susu anaknya, popoknya, atau beliin tuh adik baju begitu dong. Karena kan kebanyakan orang dengar mama aja bilang aduh biar Jo kita nanti, tapi anak Jo atau udah kayak aduh mau bayar ini, mau bayar itu. Jadi kalau dari kita tuh pengen dorang tetap bisa beli baju walaupun punya ada kebutuhan lain gitu loh. Kalau dari kita seperti itu. Nah mungkin banyak yang mungkin merasa bahwa kayak basic Baba Tindis mau melakukan persaingan harga, sebenarnya kalau dari kita memang pure karena ada keinginan itu. Keinginan itu mungkin memang dari sononya begitu. Jadi di saat kita mau kasih harga mahal tuh nak tega tapi hati. Sampai ada tapi customer selalu dia bilang kayak owner aja untung, tapi nyenak mungkin lah kita nyenak untung, masa usaha aku nyenak untung, pasti ada lah untung. Khawatir mungkin orang ini semurah sekali. Sampai owner ini serius, kita bilang iyo, masa tetap kita selalu jelaskan ke customer orang ini ada untung tapi untungnya tipis kan, main di quantity. Yang penting ada target tiap hari tuh harus habisin berapa pieces seperti itu. Jadi persaingan tuh banyak. Jadi yang kali bikin nyesek tuh ada mungkin salah satu kompetitor yang kayak sampai jual baju kita tahu tuh baju itu di bawah harga modal cuman karena mau tindis kayak basic, dan kita juga nggak mungkin mau ikut DP harga modal karena kita tahu mana rugi gitu. Ngapain kita mau bersaing juga dengan, maksudnya kurang sehat dong kalau for kita jadi itu. Jadi kalau yang kayak ada customer kayak kompetitor seperti itu kita biarin aja, karena kita rasa kalau memang Tuhan suka kasih orang berkat, nggak mungkin dong, maksudnya tidak ada siapapun yang akan mau tutu. Iya begitu. Oke, nah mungkin juga ada cara-cara lain dari kayak Basics for menarik pelanggan begitu, sehingga sampai sekarang masih banyak pelanggan setianya. Kayak itu ada pelayanan-pelayanan seperti apa begitu yang ditingkatkan. Kalau tuh orang sih kayak lebih kita selalu tugas PTP karyawan kesopanan sih, kita jujur I don't know, kayak mungkin karena kita banyak punya experience dengan mungkin di saat kita belanja atau apa, kita lihat tuh sampai tingkat service ke customer itu nomor 1. Jadi biar even tuh harga murah tapi kalau sampai pelayanan jelek masyarakat menilai loh, walaupun orang diam tapi kayak pasti ngoni mau bilang nggak usah mau balik di situ, bisa DP pelayanan. Nah itu selalu kita terapkan pakai kita semua tapi karyawan, walaupun ngoni supastiu senyum Jo. Jadi senyum juga di muka karyawan, di muka tuh customer. Jadi biar ngoni so jengkel tetap harus senyum. Kalau memang ada customer salah atau apapun, nanti ngoni bercerita pak kita, nanti kurang kita yang mau jelaskan customer. Kalau memang itu CSP, customer punya salah dong. Tapi kalau dari ngoni kita bilang sebisa mungkin jangan marah, dan harus selalu panggil dorang dengan sebutan misalnya Kak atau misalnya Ibu. Iya, itu just simple things, but kita percaya tapi customer juga pasti menilai itu, karena jujur banyak sekali yang kasih feedback positif dari kurir, kan orang punya kurir juga kan, kurir kayak Basic, adminnya mereka selalu apresiasi karena katanya selama mereka jualan online, puji Tuhan kayak Basic pelayanan paling terbaik walaupun udah rame sekali. Nggak pernah dang orang kasih biar karena customer DP pelayanan menurun dang karena rame. Iya, karena kan kebanyakan orang seperti itu, karena pikirnya rame tuh ya udah nge-treat biasa sama maksudnya nge-treatnya asal-asalan aja ke customer. Kalau dari kita tuh nggak seperti itu, kita maunya orang totalitas kayak tetap maksimal ke customer. Jadi mereka tuh merasa dihargain. Tiap pertanyaan apapun, even itu kok maksudnya kayak yang pertanyaan yang udah simple yang sebenarnya orang bisa apa, orang pasti akan selalu tetap balas. Iya, enggak pernah dan kayak orang. Ada mungkin cerita-cerita menarik yang lucu atau yang agak menjengkelkan tetap melayani gitu. Apa ya? Kalau customer kaya sih so far gitu. Ada sih dorang sih kalau di selama ini ya mungkin ada kesalahpahaman miskom kecil yang misalnya mungkin ada beberapa customer miskom kecil yang dorang bikin tapi
sebisa mungkin dari orang sih yang kayak jelaskan bebe, akhirnya tuh orang mengerti. Oh iya, akhirnya orang yang minta maaf karena orang juga nggak menjelaskan secara marah-marah begitu. Dan jadi tapi admin itu memang orang pe kesabaran itu setebal luar biasa, dompe sabar. Kita selesai aja sabar. Kalau untuk masalah customer yang agak unik tuh, sebenarnya untuk customer kaya sih kita rasa dorang ndak bagaimana sekali dah. Mungkin yang agak-agak maksudnya banyak yang rupa kayak kak nggak sabar mungkin kayak DP barang sudah di mana. Tapi kita sebagai owner juga mengerti yang namanya juga tuh orang pesan baju suka cepat-cepat mau lihat, suka cepat-cepat mau pakai. Iya, jadi kita selalu tanamkan ke kita pe admin ngoni harus menganggap dorang begitu itu karena dorang apresiasi dorang pe usaha, dorang pengen lihat tuh baju, dorang sudah sabar mau pakai di dusu-dusu. Iya, makanya dong dusu. Tapi bilang jadi ngoni kalau misalnya ada customer model seperti itu harus jelaskan dengan baik. Jangan orang tuh kita sampai ajar kalau balas customer harus pakai emot seperti ini. Itu semuanya iya seperti ini. Jangan gue nih cuman kayak namaste. Iya betul itu. Kalau chat di kayak basic semuanya harus pakai ini. Kalau nggak ada kita bilang kenapa nggak pakai begini, langsung pakai begini DP emot. Trik-trik itu ya. Iya, cuma masalah kecil tapi mungkin dampaknya besar, lumayan besar. Nah tadi kan juga ada baju-baju tren sekarang yang mungkin bagaimana kayak menyesuaikannya karena misalkan ada tren yang akhir-akhir ini kan tren Bangkok, baju-baju Bangkok begitu. Tadi kan Kak sempat mention juga ke Bangkok. Nah itu bagaimana Kak ceritanya? Jadi kalau orang kan ya namanya juga fashion cepat sekali tuh DP perputaran. Iya cepat sekali. Jadi kalau dari orang kan pertama awalnya orang tuh lebih ke home production, jadi konveksi yang di Jakarta. Otomatis lah orang harus update dengan fashion yang lagi ada di Jakarta atau sekarang. Nah untuk pertama kan dari sana. Jadi kalau misalnya orang tetap keep in touch dengan DP mode, karena kita juga baku kenal dengan yang punya konveksi, jadi orang selalu update orang ini nih DP model yang bagus lagi begini nih, ini bagus loh ini. Jadi gini, kadang kan kalau jadi kayak basic tuh selain orang jual wholesale, orang juga jual self manufacture. Jadi selain orang jual yang wholesale yang orang lain juga jual, orang juga ada beberapa produk yang orang jahit sendiri. Bukan hanya produk wholesale-nya aja. Jadi memang ada beberapa produk yang memang kita desain sendiri dan kita jual, dan itu puji Tuhan laku keras sekali, dan sampai sekarang orang minta restock terus. Memang karena lagi yang namanya mau hari raya kan, jadi memang lagi konveksi juga lagi sibuk sekali, memang agak tak pending. Jadi pertama itu mungkin sering update dengan fashion di sana. Kalau masalah Bangkok, orang dari Bangkok sendiri tuh memang tapi karena orang lihat memang lagi ngetren, itu harus menyesuaikan. Kalau enggak pasti mau ini kan, pasti kan akan maksudnya namanya juga fashion, orang harus mengikuti DP tren. Jadi pas itu waktu mau ke Bangkok memang mikirnya tuh udah dari jauh hari nyari tanggal, kayak kita pilih November karena pikirnya mau Desember kan, jadi mikirnya oh ya udah ambil November. Pas sampai di sana kan banyak sekali, kalau ke Bangkok tuh banyak sekali yang jualan baju, tapi karena pada dasarnya kita juga sudah tahu ini customer kayak maunya seperti apa, jadi kita mengikuti dengan tren Bangkok tapi yang sesuai dengan dorang mata begitu, dengan dompe mata, dompe selera so kenal so melekat begitu. Jadi kita so tahu. Jadi ada beberapa model yang mungkin for kita bagus tapi kita rasa tapi customer nggak akan suka begitu. Jadi cari yang sesuai dengan dorang. Jadi DP inti kalau berusaha fashion apalagi di Manado, memang betul orang harus tetap update dengan DP fashion trend, tapi jangan melupakan juga yang mau pakai ini orang Manado. Orang Manado tuh nggak suka pakai yang kayak depalia lengan. Dorang maunya yang tertutup. Maunya yang kayak gini, maunya yang lengan panjang tapi nak mau lengan panjang sekali 3/4. Itu tuh orang-orang Nado. Sudah terbaca karena 2 tahun nih dorang terus sudah tahu dorang model maunya seperti apa. Begitu. Oke, jadi yang Bangkok kemarin lumayan rame kan? Puji Tuhan, iya. Yang kemarin Bangkok waktu live di sana lumayan sih, rata-rata habis orang buka open PO Bangkok hanya 2 hari. Jadi dari tanggal 10 sama 11 10 sama 11 apa 11 sama 12, pokoknya cuma 2 hari tapi lakunya 500 pieces hanya dalam 2 hari. Itu lumayan sekali kan, hanya dalam 2 hari orang bisa laku segitu. For kita dan luar biasa, dan itu pun orang open PO-nya 2 hari, memang 2 hari, jadi itu 1 hari lebih lah, karena kan kita pay flight di Bangkok nggak salah cuma sekitar 3 hari. 3 hari.
Seperti itu. Oke. Berarti Kak kalau bisa dirangkum ini ya, maksudnya kunci dari kayak basics itu bisa sampai sejauh ini itu apa Kak? DP kunci Kang. Iya. Mungkin kalau kunci dari selain tadi kita bilang itu pelayanan, mungkin karena sebenarnya sih ada beberapa aspek ya, kita jelaskan sedikit juga ya. Iya. Mungkin dari segi pelayanan, orang juga fashion trendnya. Jadi ini mau cerita sedikit, orang tuh fashion trend lumayan cepat. Jadi kalau misalnya biasanya orang kayak kalau misalnya orang jual produk di kaya, nak lama yang lain subuhku iko. Karena orang cepat mengikuti. Karena orang kita juga tipikal orang yang tidak terlalu. Jadi kan kalau orang pengiriman ada dua, satunya pakai udara dan satu darat. Pakai udara tuh cepat, tapi ongkirnya mahal, sekitar 50.000 1 kilo. 1 kilo 50.000. Kalau udah darat tuh agak murah jauh, cuma sekitar belasan ribu lah per kilo atau 10 ribuan. Nah, tapi karena kadang kita pengen kejar itu fashion trend, kita rela nak apa pakai ongkir 50.000 per kilo, harganya tetap sama dengan yang kita jual untuk yang pakai kapal. Jadi memang untungnya tipis, betul, tipis sekali itu kalau pakai udara. Tapi yang kita pengen kasih sampaikan ke customer bahwa orang ini lebih ke mementingkan DP fashion trend. Jadi it's okay, maksudnya untungnya juga tidak terlalu besar. Yang penting customer kaya puas di saat dorang pakai itu baju, dorang merasa sama orang Metro lagi pakai itu baju. Kan biasanya nge-trend di Manado begitu. So Metro selewat 1 bulan, dorang semua ganti model begini, tuh orang baru mau pakai itu baju. Nah, itu yang kita sebenarnya kita selalu jadi edukasi buat customer kaya. Kita bilang kita kalau dalam masalah ongkir dan lain-lain, kita nak pelit for ngoni, kita nak apa-apa, it's okay kita pakai udara, yang penting ngoni pakai DP baju di saat dorang juga pakai, ngoni pakai begitu dan itu that's why kenapa mungkin juga dorang suka belanja di torang, mungkin karena torang juga cepat ya dalam hal mengikuti trend. Dan juga yang kayaknya yang gak kalah penting, mungkin karena torang ada urgensi gitu loh pas lagi live. Jadi waktu saat live puji Tuhan kan orang pas live tuh barang-barang rata-rata sold out. Jadi customer itu sudah ada mindset harus nonton live-nya kaya. Kalau nggak nonton live kaya nggak mungkin mau dapat barang. Jadi makanya ada jadwalnya tuh kalau mau live ada DP waktu. Ada, orang juga info sekian. Jadi kan orang rata-rata kayak basic tuh live-nya nggak langsung kayak tiba-tiba tek live ndak. Biasanya terus info dari 1 hari sebelum. Orang akan live ya jam sekian. Jadi itu ditunggu-tunggu customer. Yes, betul. Dan kalau mau buka itu kita pe Messenger di Facebook, rata-rata tuh kalau orang bilang jam 12, kung sudah lewat 12.05, dorong so chat. Kak, kenapa belum live, Kak? Kenapa orang Ricky sunya nak keluar rumah cuma mau uni Kak pe live. Jadi kayak orang dang pe urgensi tuh ada di customer sudah tertanam. Dan memang itu betul, kayak setiap kali live puji Tuhan selalu sold out. Jadi memang itu yang ada pada orang. Kalau nak bunyi live nyak udah barang anak. Iya, sebiar. Jadi itu yang selalu dorang tanamkan pada orang pe mindset dang. Kalau harus nonton live kayak sepeda barang begitu. Berarti ini bisa rame begini menurut Kak juga pengaruh dari komunitas online atau bagaimana Kak? Mungkin kali ya, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin itu karena mungkin ada grup-grup yang baba jual mungkin di Manado itu tuh bagaimanapun dorang juga ada andil begitu dan mungkin karena kita juga jualnya di Facebook ya. Kalau di Manado tuh lagi ngetren memang Facebook kan, live shoppingnya di Facebook. Kalau yang lain-lain kan mungkin kalau di Jakarta kayak lebih ke TikTok Shop atau misalnya Instagram gitu. Kalau di Manado Facebook sih. Jadi mungkin lebih kayak ya selain ketuk DP grup, DP aplikasi juga yang maksudnya dari orang kalau misalnya lebih prefer ke Facebook ya itu pengaruh sih. Nggak mungkin juga kan misalnya kita jualan di Facebook, misalnya kita tahu Manado banyak pakai Facebook, kok kita jual di IG. Tempat lain. Iya, nggak mungkin kan ya. Jadi seperti itu. Berarti kayak basic sekarang jualan live-nya itu di Facebook, cuma di Facebook atau? Dulu kita pernah juga di TikTok. Pernah dan itu puji Tuhan rame juga itu di TikTok. Itu pengiriman tapi bukan untuk Manado, memang yang banyak pesan malah seluruh Indonesia. Jadi pas itu kita live di Manado tapi kita kirim barangnya ke Kalimantan, ke Sumatera. Justru pas pakai TikTok dari luar Manado. Iya, malah orang Manadonya tuh banyak lari di Facebook. Memang dari situ orang tuh lebih prefer di Facebook daripada di itu. Tapi kalau untuk masyarakat mungkin yang di luar Manado, memang mungkin orang lebih suka ke tuh
ya seperti itu, TikTok, Shopee Live, atau misalnya Instagram. Nah ini kan katanya kabarnya hari ini TikTok buka. Nah itu bagaimana Kak kalau dari kayak basic? Tapi kalau kita sebenarnya kita lebih prefer Facebook atau ke TikTok? Kayaknya kita mau coba dua-dua karena kalau kita sih kayak kalau tiap ada tren begitu, kayak orang nggak bisa avoiding kayak orang harus menyesuaikan, yang namanya juga orang jualan online orang harus mengikuti di perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya sekarang kita Facebook, tapi kalau ke depan kita lihat juga orang-orang banyak mulai ke TikTok Shop, why not? Kayak kita juga harus siap ke situ begitu Jadi harus siap. menyesuaikan. Iya, juga menyesuaikan dengan perubahan. Nggak bisa terlalu nyaman pada orang pe zaman. Kayak dulu orang jual BBM di zaman BBM. Mulailah Line, yang orang di BBM yang sudah tidak tahu pakai Line tertinggal. Yang orang bisa update ke Line ya, akhirnya sekarang jualan di Line. Kelar Line, Instagram Instagram. Kelar Instagram, Shopee. Kelar Shopee, TikTok. Jadi harus cepat beradaptasi. Tidak boleh kayak aduh sudah mager nanti mau belajar bisa lagi begitu. Iya, tapi itu harus. Jadi kan banyak orang yang kira aduh kalau bisnis kok enak kok begini. Sebenarnya salah orang, apalagi bisnis online. Kecuali itu orang bisnis konvensional yang memang sudah ada toko, yang memang orang sudah diturun temurun lah ya DP keluarga. Tapi kalau orang yang bisnis online yang baru mau dibilang small business yang baru, itu tuh kayak harus benar-benar menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu loh. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan sudah dekat Natal tahun baru. Ini biasanya kayak persiapannya bagaimana ini? Aduh, luar biasa. Kalau Natal tahun baru penjualan meningkat. Luar biasa kayak kalau customer kayak tuh memang kan orang Manado kan memang semua orang Manado kan memang rata-rata kalau mau hari raya tuh pasti belanja. Nah, biasanya kalau dari orang persiapan dari bulan Oktober orang stok untuk bulan Desember. Jadi dalam 1 minggu biasanya itu bisa datang 3 kali, barangnya bisa 3 kali datang. Bisa itu 1 kali datang bisa 10 koli besar. Jadi total 1 minggu misalnya 30 koli seperti itu dalam 1 minggu. Jadi orang itu sudah stokis karena kan orang pengiriman pakai darat kan. Jadi kalau untuk Natal orang pakai pengiriman darat supaya maksudnya dari hemat ongkir, terus bisa sampai juga dari bulan Oktober atau November orang sampai supaya tepat waktu bulan Desember. Jadi dari segi DP barang orang siapkan, dari segi tenaga kerja juga orang siapkan, karena ya selalu kalau di toko kayak ini toko juga selalu ramai walaupun orang dan itu agak ribet juga orang mau manage kan, karena selain orang harus melayani customer, orang juga harus tetap update dengan orang pe live. Nah mungkin juga kita mau kasih biar tapi customer live, karena bagaimanapun orang yang bikin orang sampai jadi begini jadi tetap harus maintenance pada orang. Jadi tetap akan ada admin yang selalu, walaupun toko open di depan, tetap akan ada selalu admin yang packing dengan balas dorong pe chat. Walaupun orang slow respon sekarang Desember memang jadi sangat slow respon karena bukan disengaja tapi memang banyak sekali itu banyak sekali chat. Tapi orang selalu bayangkan admin tiap hari tidur jam 12 malam, jam 1 malam orang baru pulang toko. Tapi bayi juga dong rumah cuma dekat-dekat situ jadi agak aman lah gitu. Iya, jadi tiap hari orang lembur karena harus balasin orang pe chat dulu sebelum tidur. Lain kali make sure orang pe chat sudah. Malah kadang kita rasa enak tapi admin kita bilang nanti lanjut besok pagi tidur jongoni, karena sudah jadi rasa kesian orang kerjanya luar biasa sekali. Jangan cuma layani customer, layani diri sendiri dulu. Iya, bilang kesian kalau ngoni sakit tapi bilang jadi itu maksudnya kalau dari bulan Desember tuh memang DP persiapan seperti itu, karena memang dari tahun ke tahun lalu juga memang selalu rame. Iya. Nah kalau dari keluarga sendiri responnya saat ini bagaimana? Kan tadi Kak sempat cerita waktu mimpinya jadi punya butik, nah sekarang sudah punya offline store. Nah bagaimana? Papa mama sih support sekali. Jadi aduh puji Tuhan kok kita dikelilingi orang-orang yang suportif semuanya, mungkin dari keluarga, tapi keluarga sampai kita pe mertua pun, dari pihak mertua tuh sangat suportif sekali begitu terhadap kita. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang sudah menikah yang kayak sudah joangannya di rumah jaga anak begitu dan kayak, tapi beda dengan kita pe suami, kita pe mertua, kita pe orang tua, mereka tuh selalu kayak maksudnya it's okay, ngana mau chase your dream, doesn't mean ngana so menikah, ngana so punya anak, terus ngana mau sacrifice ngana pe diri kayak bukan berarti juga kita mesti biar tapi anak begitu tapi dorang mengerti di posisi itu. Kita juga masih muda, kayak kita juga tipikal orang, tapi rata-rata cewek sekarang begitu orang kayak pengen cari duit sendiri nih mau kayak bergantung sama laki-laki, mau minta-minta kayak
pengen make my own money. Jadi di saat kita pengen something, kita mau pengen berangkat, kita mau pengen traveling, kita nggak perlu minta tapi suami. I can make my own money begitu dong. Jadi puji Tuhan dari tapi keluarga sih dorang suportif, tapi mertua sangat suportif sekali sih. Maksudnya kan biasanya kalau ada mertua lain mungkin kayak yang pengen mungkin full time job as a mom begitu, sebagai mama jaga anak, tapi enggak, suami juga enggak pernah larang-larang. Malahan dulu waktu kita pindah Manado, dia yang bilang kayak, Jin karena mau buka usaha apa kayak ayo orang cari cara Jo, karena dia lihat kan kita kayak cuman ada teman lah tuh kita di Manado, karena semua teman di Jakarta. Banyak di Jakarta. Iya, pas di Manado tuh nggak ada teman, cuman kayak sendirian, nggak ada usaha, kayak cuman duduk-duduk aja di rumah gitu. Dan dia tahu kita benci gitu, dan kita nggak jauh bilang pada dia, cuman dia tahu kita benci sekali itu. Jadi dia selalu tanya, Jen karena mau buka usaha apa, ayo buka sampai akhirnya puji Tuhan orang buka kayak basic begitu. Oke, keren sekali, luar biasa. Nggak terasa ini 30 menit Aduh, bicara. Nanti lanjut lagi mungkin di kesempatan lain. Iya, siap. Mungkin menutup orang pebincang-bincang Kak Jen, ada pesan-pesan khusus mungkin atau ada apa closing statement lah. Iya. Jadi apa ya, untuk yang baru memulai bisnis, jangan pernah merasa takut ataupun kayak merasa aduh kita privilege, kita bukan orang tua dari maksudnya tapi orang tua bukan tipikal pengusaha, ataupun kita tapi orang tua ada modal, karena kita juga begitu, tapi orang tua juga maksudnya buat orang, kita bukan dari keluarga yang kayak kaya sekali, usaha juga cari duitnya dari bareng suami, bukan uang dari orang tua. Jadi ya maksudnya tetap semangatnya, usah takut, maksudnya semua kalau memang Tuhan berkehendak itu usaha memang terampi jalan di situ, pasti tetap Tuhan akan buka jalan. Jadi tetap berusaha dan jangan patah semangat itu Oke. Mungkin juga ada buat ibu-ibu muda yang ngurus anak juga, bagaimana Kak? Oh iya, sama kayak kita kan, iya. Jadi untuk semua ibu-ibu ya di luar sana, masyarakat Sulawesi Utara pokoknya yang mungkin sekarang lagi mungkin ngerasa struggles tuh Kang, kayak pengen menghasilkan tapi ada anak, sebenarnya jangan bikin itu sebagai suatu kalau beban, iya beban. Malahan anak itu berkat. Kalau for kita anak itu berkat, jangan dibikin kayak aduh kita ada anak, kayak jangan, pokoknya orang harus bikin itu anak berkat. Pokoknya kita juga nggak bisa meminta orang pejalan sama dengan kita, kayak mungkin Tuhan sudah bikin orang pejalan beda-beda, tapi kalau dari kita kayak selalu mungkin diskusikan juga dengan suami apa yang terbaik, kayak karena selama orang mau cari cara pasti selalu akan ada jalan mau terbuka. Kayak kita itu kalau mau ungkit Tuhan itu kayak sangat nggak mungkin sekali, kita yang dari sana kayak nggak apa-apa, nggak ada teman dan lain-lain, nggak ada sama sekali, nggak ada pekerjaan, mau bilang usaha pun aja kita nggak tahu buka usaha apa di sini. Dan akhirnya pas kita sudah ada anaknya sudah umur udah lumayan sudah umur 6 bulan, akhirnya bisa buka usaha begitu loh. Walaupun kalau mau dibilang pas itu kita nggak ada babysitter, iya sama sekali nggak ada babysitter, jadi memang dititipin ke tapi mama, dorang juga suportif sekali, jadi memang bisa baku backup orang semua pas itu begitu. Jadi kalau sudah jadi ibu, anak itu bukan hambatan ya untuk jangan dijadikan meraih mimpi begitu. Iya betul, jangan dijadikan seperti itu, malah terus merasa trompet anak ini berkat. Kita nyenak bilang kayak dorang maksudnya teman-teman di luar sana pejalan harus sama dengan kita, tidak. Tapi orang sudah ada DP jalan masing-masing, kayak ngoni tidak harus jadi entrepreneur atau something, tapi mungkin ada jalan lain yang memang sudah disediakan Tuhan di atas begitu dang for ngoni. Yang terpenting orang cari tahu apa dang itu begitu, orang berusaha juga cari tahu apa sih sebenarnya DP kita nih kemana begitu dang begitu. Jadi jadikan anak itu jadi orang anugerah, jalani hari pokoknya dengan positive mind, kayak nggak usah terlalu banyak berpikir atau apa begitu. Karena kalau orang menjalani semuanya itu dengan hati yang happy, dengan hati yang positif, yang gembira, otomatis kita rasa semua itu akan tercermin sih dari kelakuan, tindakan begitu. Tiba-tiba akan ada aja sih kita rasa jalan mau terbuka kalau orang menjalani itu di semua dengan
hati yang bersyukur dengan yang positif begitu. Oke, mantap sekali. Terima kasih Kak Jane sudah sharing, sudah buka-bukaan tentang Kaya Basics. Dan Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun Podcast kali ini. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Dah.